Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Konsep Dasar IPA SD 1, serta teman-teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Amanda Putri Burbarus selaku moderator yang akan membimbing persentase pada video ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang akan menyampaikan materi, yaitu Indah Permadani sebagai pembaca pertama, Intan Mutia sebagai pembaca kedua, Nadia Aprianti sebagai pembaca ketiga, dan Nurwita Tobing sebagai pembaca keempat. Adapun topik yang akan kami bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang sistem otot, kerangka, dan pencernaan pada manusia. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita simak penjelasan materi berikut. Kepada Saudari Indah Permadani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan materinya. Baiklah, saya Indah Permadani akan membacakan materi pertama tentang pengertian sistem otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang, kulit, dan rambut setelah mendapat rangsangan. Otot memiliki 3 kemampuan khusus, yaitu yang pertama, kontraktibilitas, yaitu kemampuan untuk berkontraksi atau memendek. Yang kedua, ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi. Yang ketiga, ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi. Saat kembali pada ukuran semula, otot disebut dalam keadaan relaksi. Selanjutnya ada bagian otot. Otot memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama ada sarkolema, adalah membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Yang kedua, sarkoplasma adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Yang ketiga ada filamen. Selanjutnya ada jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot lurik atau otot rangka. Otot lurik disebut juga otot rangka atau otot serta lintang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran. Pada otot lurik, fibrilnya mempunyai jalur-jalur melintang gelap atau biasa disebut anisotrop, dan terang biasa disebut isotrop, yang tersusun berselang-selang. Sel-selnya berbentuk silindris dan mempunyai banyak inti. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Indah Permadani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Intan Mutia. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi selanjutnya. B. Otot polos. Otot polos disebut juga otot tak sadar atau otot alam dalam atau otot visceral. Otot polos tersusun dari sel-sel yang terbentuk kumparan halus. Masing-masing sel memiliki satu inti yang letaknya di tengah. Kontraksi otot polos tidak menurut kehendak, tetapi dipersarafi oleh saraf otonom. C. Otot jantung. Otot jantung mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik, hanya saja serabut-serabutnya bercabang-cabang dan saling beranyaman, serta dipersarafi oleh saraf otonom. Letak inti sel di tengah. Dengan demikian, otot jantung disebut juga otot lurik yang bekerja tidak menurut kehendak. Cara kerja otot. A. Antagonis otot. Antagonis adalah 2 otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Jika otot pertama berkontraksi dan yang keduanya berelaksasi, akan menyebabkan tulang tertarik atau terangkat. Sebaliknya, jika otot pertama berelaksasi dan yang kedua berkontraksi, akan menyebabkan tulang kembali ke posisi semula. B. Sinergis. Sinergis juga adalah otot-otot yang berkontraksi menimbulkan gerak searah. Jadi, otot-otot itu berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Intan Mutia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nadia Aprianti. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator
yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan materi tentang sistem rangka pada manusia. Rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia, karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi rangka diantaranya memberi postur tubuh, melekatnya otot, pelindung organ-organ bagian dalam yang lunak, bekerja secara simultan dengan otot, dan sistem saraf. Struktur dan jenis-jenis tulang. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periosteo, tulang kompak, tulang spons, endosteo, dan sumsum tulang. Periosteum adalah lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Proses pencernaan pada tubuh manusia terjadi secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan secara mekanis adalah proses penghancuran makanan dengan gerakan organ pencernaan. Misalnya penghancuran makanan oleh gigi dan gerakan dinding lambung. Pencernaan secara kimiawi adalah proses penghancuran makanan dengan bantuan enzim. Tujuan pencernaan kimiawi adalah mengubah makanan menjadi sari makanan sehingga mudah diserap tubuh. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nadia Aprianti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurwita Tobing. Kepada Nurwita Tobing, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan membaca materi ini. Nama saya Nurwita Tobing. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Nadia Aprianti tadi, yaitu organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia adalah rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Materi kami sebagai berikut. Otot merupakan alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang, kulit, dan rambut setelah mendapatkan rangsangan. Rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencernakan makanan. Terima kasih kepada. Baiklah teman-teman, demikian diskusi dari kelompok 7. Mari kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan pada diri saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah bersedia untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.